Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Setiawan Triatmaja. Di sini saya akan berbagi pengalaman belajar, wawasan, dan refleksi perjalanan akademik saya sebagai mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di video learning journal kali ini, saya ingin membagikan pengalaman kelima saya belajar mata kuliah penulisan berita dan artikel bersama Bapak dosen Adi Kusuma Esikom MSI. Mata kuliah ini menjadi salah satu yang saya tunggu-tunggu karena menulis adalah keterampilan penting bagi seorang komunikator. Pertemuan kelima ini, di mana pertemuan dilakukan dengan secara Google Meet, dikarenakan teman-teman sudah banyak yang mudik ke kampung halaman masing-masing karena menyambut kedatangan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Pertemuan ini saya akan mereview mengenai terkait penulisan dan peliputan yang efektif dalam dunia jurnalistik yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Langsung saja ya, mari kita review pertemuan kali ini. Jadi teman-teman, penulisan dan peliputan berita merupakan dua aspek yang sangat penting atau yang paling utama di dalam jurnalistik, di mana menentukan kualitas dan kredibilitas informasi yang disampaikan kepada publik. Di mana proses penulisan dan peliputan berita ini tidak hanya melibatkan keterampilan teknis dalam menyusun berita yang menarik dan informatif, tapi juga kita harus membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai etika jurnalistik. Kita juga harus tahu tentang prinsip-prinsip dalam penulisan berita. Jadi, dalam penulisan berita kita berpegang teguh prinsip-prinsip yaitu 5W plus 1H. Jadi, penggunaan prinsip tersebut itu untuk memastikan kelengkapan suatu informasi yang akan kita sampaikan kepada pembaca. Kemudian dalam penulisan berita kita harus menggunakan struktur penulisan berita seperti piramida terbalik, di mana informasi yang penting ditetapkan di awal paragraf. Itu fungsinya untuk menarik perhatian para pembaca dan memudahkan pemahaman teman-teman dalam menulis berita. Kemudian kita juga harus memperhatikan bahasa-bahasa yang kita gunakan dalam penulisan tersebut, yang dimana kita harus menggunakan bahasa jurnalistik, yaitu harus lugas, jelas, dan objektif. Jadi jurnalis harus menghindari dari bias dan memastikan fakta yang disampaikan telah diverifikasi dengan sumber-sumber yang kredibel, dengan sumber-sumber yang terpercaya. Selanjutnya ada peliputan berita, seperti yang sudah dijelaskan pada video learning jurnal pertemuan keempat yang kemarin, yang dimana peliputan berita itu merupakan suatu tahap awal dalam proses jurnalistik yang mencakup pengumpulan data, wawancara, observasi, atau riset secara mendalam. Nah teman-teman, jadi seorang jurnalis itu melakukan suatu proses tersebut untuk mendapatkan informasi. Seiring berkembangnya zaman dan perkembangan yang semakin pesat dalam era digital ini, sosial media nih menjadi sumber-sumber informasi yang berharga dalam peliputan berita, meskipun memerlukan verifikasi yang lebih ketat untuk memastikan validasi informasi yang diperoleh. Nah, jadi era digital ini walaupun verifikasinya sangatlah sulit, ketat, tetapi ini lebih memudahkan bagi para pembaca atau bagi jurnalis untuk meliput suatu berita. Kita juga harus memperhatikan etika jurnalistik dalam menulis dan meliput berita. Jadi kode etik jurnalistik menjadi pedoman yang paling penting utama dalam proses penulisan dan peliputan suatu berita. Jadi prinsip-prinsip ini tuh seperti independensi, akurasi, dan keberimbangan harus dijaga tinggi oleh jurnalis. Jadi berita bukan hanya sekedar dibuat, disusun, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya kepada masyarakat dan tidak boleh mengandung unsur hoax dan misinformasi. Kemudian jenis peliputan berita. Jadi jenis-jenis peliputan berita itu ada yang namanya peliputan berita hukum dan kriminal, yang dimana peliputan berita hukum dan kriminal ini merupakan salah satu bidang jurnalisme yang memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Dan juga jurnalis itu di bidang ini bertugas untuk mengungkapkan suatu fakta-fakta terkait kasus-kasus hukum dan tindakan
kriminal yang terjadi di masyarakat. Sumber-sumber utama dari peliputan berita hukum dan kriminal yaitu ada: 1. Polisi. Jurnalis sering mendapatkan informasi dalam konferensi pers, kepolisian, laporan resmi. Yang kedua itu ada pengadilan. Merupakan sumber berita yang sangat penting, terutama dalam kasus hukum yang sudah masuk tahap persidangan. Yang ketiga yaitu saksi. Dapat memberikan perspektif yang berbeda dari pihak berwenang, tetapi jurnalis harus berhati-hati dalam memverifikasi kebenaran informasi yang dapat diberikan oleh saksi. Yaitu yang terakhir itu ada korban. Sering sekali menjadi suatu berita yang memberikan dimensi emosional dalam peliputan kasus hukum dan kriminal dalam tahap wawancara. Kepada korban, jurnalis harus mempertimbangkan dampak psikologinya bagi korban yang ingin kita wawancarai. Jadi kesimpulannya adalah peliputan harus dilakukan dengan metode yang tepat dan sesuai jenis berita, dan di era digital ini jurnalis harus tetap menjaga akurasi dan kredibilitas. Dan tentunya jurnalis harus memiliki keterampilan teknis dan memahami etika jurnalistik. Menurut kalian, dari pembahasan tadi, mana yang paling menarik dan dalam pendapat kalian semua? Tulis pendapat kalian di komentar ya. Terima kasih semua yang sudah menonton video Learning Journal saya kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Jangan sampai ketinggalan video berikut. Sampai jumpa.